Oke, baik, kita mulai untuk hands-on kita. Tujuannya untuk mengetahui fetching data dari Supabase ke program atau aplikasi frontend kita ya. Nah, di sini sudah saya siapkan satu project ya, menggunakan email saya. Masih belum ada aktivitas apa-apa, hanya baru satu kali REST request saja. Kita coba cek untuk table editor. Nah, ini table to-dos yang sudah pernah kita buat sebelumnya gitu kan. Ada kolom ID, user ID, title, is complete, dan inserted at. Nah, ini untuk RLS-nya masih disable ya untuk row level security-nya. Coba kita enable dulu. Oke, kemudian harus kita tambahkan row level security policies ya. Ini kita create aja untuk semua query. Kita untuk sekarang kita terus saja ya supaya untuk menerima semuanya. Tapi untuk best practice-nya ini tetap harus di setting untuk membatasi akses hanya ke orang-orang yang berhak saja ya. Jangan dipasang true karena ini akan sangat berbahaya. Oh, sorry, untuk namanya kita kasih allow all aja. Oke, sekarang kita langsung ke Windows VS Code. Sekarang saya akan tunjukkan dua cara fetch data to-do list dari Supabase ke React. Yang pertama pakai fetch biasa dan yang kedua menggunakan library resmi @supabase/supabase.js. Kita akan langsung demo hands-on dari setup Supabase hingga fetch datanya ke React. Saya sudah siapkan satu folder hands-on dan saya akan setup project React terlebih dahulu menggunakan command CRE. Oke, projectnya sudah ter-create ya. Sekarang saya akan coba tes dulu apakah sudah bisa running. Oke, dengan seperti ini berarti sudah bisa kita langsung modifikasi ya untuk file project React-nya. Oke, sekarang saya sudah kembali ke project folder. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita reset dulu untuk file app.js-nya ini. Jadi ini yang tadi tampil di web, kita reset terlebih dahulu, baru nanti akan kita ganti dengan yang kita mau. Oke, sekarang saya sudah ada di project folder lagi. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita reset app.js ya, supaya nanti bisa kita isi dengan apa yang ingin kita isi di sini. Oke, jadi cara pertama ini kita akan menggunakan fetch ya, fetch biasa. Kita buat satu komponen dulu yaitu fetch with fetch. Oke, langsung kita ketikkan saja untuk coding pada komponen fetch with fetch ini. Oke, kodenya sudah selesai. Ada beberapa yang saya adjust di sini. Ada Supabase URL dan anon key. Sudah saya masukkan ke dalam fetch dengan modifikasi URL untuk melakukan query ke database. Kemudian di headersnya ada Supabase anon key yang menjadikan untuk otorisasi ke database-nya ya. Kemudian hasil dari query ini akan dijadikan JSON, lalu kemudian dijadikan data, dan data ini akan disimpan ke dalam state seperti ini. Nah, kemudian dari variabel to-dos ini sebagai state variable, dia akan di-map ke dalam unordered list ya, unordered list, seperti ballet gitu ya. Nah, langsung saja kita run setelah fetch ini kita import ke dalam app.js. Nah, oke, sudah kelihatan ya, ini datanya sudah kita isikan terlebih dahulu tadi sebelum kita lakukan coding, dan uh, nampak ya, datanya sudah berhasil kita dapatkan sebagai array. Jadi yang true dia akan tercentang, dan kalau yang false dia tidak akan tercentang. Oke, berikutnya akan kita coba untuk lakukan fetch dengan library Supabase.js. Oke, kita kembali lagi ke project folder kita. Untuk percobaan kedua, kita akan menggunakan library Supabase.js untuk melakukan fetch data. Agak berbeda dengan yang pertama tadi, ini menggunakan library client yang sudah diregister ke Node Package Management. Oleh karena itu, kita lakukan import dulu @supabase/supabase-strip.js ke dalam folder kita. Setelah package Supabase.js sudah terinstall, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah file ya. Kita beri nama Supabase client.js. Oke, dalam file ini kita akan lakukan import.
sebuah function ya, create client from publish/publish.js, dan kita buat sebuah objek, mana objek ini nanti akan kita gunakan sebagai konektor antara React.js kita, project React.js kita dengan Supabase yang ada di remote kan. Function create client ini membutuhkan dua buah argumen. Yang pertama yaitu URL, yang kedua yaitu anon key. Nah, untuk keperluan melengkapi metode ini, maka kita akan gunakan dari ini tadi ya. Kita hardcode ke dalam sini dulu. Nah, dengan ini objek Supabase kita sudah siap digunakan ke dalam sebuah komponen, yang mana komponen ini akan kita buat, kita beri nama fetch with supabase.jsx. Kemudian dalam file fetch with supabase ini kita akan lakukan seperti fetch tadi, hanya saja kita mempergunakan library dari Supabase tadi. Komponen kita sudah jadi, seperti yang sebelumnya ya, kita declare state variable, kemudian kita buat sebuah function untuk fetch to-dos menggunakan objek Supabase yang akan mendapatkan dua buah variabel, yaitu data dan error dari hasil return dari metode select ini. Nah, kalau ada error maka akan kita handle dengan mencetak error message ke dalam konsol. Kalau tidak ada error maka to-dos ini akan kita set dengan data yang sudah di return tadi. Nah, ini untuk menjalankan fungsinya di dalam useFX. Kemudian hasil dari set to-dos ini akan menghasilkan variabel to-dos yang sudah diisi dengan data yang akan kita map ke dalam UI. Setelah itu kita ke app.js, baru kita delete yang tadi fetch with fetch, kita akan ganti dengan fetch with Supabase. Nah, cukup kita run projectnya dengan melakukan npm start. Oke, sudah kelihatan hasilnya setelah menggunakan Supabase Client Library. Hasilnya sama, bisa dilihat seperti tadi, persis banget dengan menggunakan fetch with fetch. Namun dari sisi kode bisa dibandingkan, kode yang di fetch with fetch lebih panjang, kemudian yang di fetch with Supabase dia lebih simpel gitu kan. Namun ada tips untuk menggunakan Supabase Client ini, yaitu kalau bisa untuk data Supabase URL dan anon key jangan di hardcode ke dalam aplikasi ya, karena ini akan sangat bahaya. Tipsnya adalah menggunakan file.env yang akan digunakan untuk mendeklar dua variabel tersebut. Lalu akan untuk menggunakan di Supabase client ini, maka kita akan bisa melakukan import menggunakan proses.env nama variabel ini tadi. Oke, sekian hands-on kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut ke fitur kedua, sama dengan Firebase, Supabase mendukung juga untuk autentikasi pengguna. Nah, kegunaannya ini pada dasarnya adalah memberikan akses kepada suatu user sehingga dia dapat melakukan akses ke database bahkan ke storage paket. Nah, serah terimanya ini contoh untuk autentikasi ini adalah dalam fitur login ya. Jadi user harus mengetikkan kata sandi yang sesuai sehingga hak aksesnya dapat diberikan ke user tersebut. Nah, pada Supabase, metode autentikasinya dilakukan pada sisi server dan klien. Pada sisi server ada session untuk menandai user tersebut apakah dia authorized atau non authorized. Nah, kemudian ada juga row level security untuk memfilter operasi database. Nah, untuk sesuai namanya, keamanan ini di level baris data ya dalam konteksnya ini. Kemudian pada sisi klien ada autentikasi JSON Web Token apabila langsung dilakukan menggunakan objek konektor yang dicontoh yang di React.js tadi. Kemudian ada juga OAuth apabila proses autentikasinya dibantu oleh provider third party. Tentunya harus provider yang digunakan saat mendaftar user pertama kali. Gitu kan. Nah, ini untuk auth providernya juga cukup banyak ya, ada dari Apple, Azure, Bitbucket, dan lain-lain sampai Zoom.
Dan ada juga multifaktor authentication. Yang paling umum digunakan adalah dari aplikasi authenticator yang kita install pada perangkat kita. Dan yang kedua adalah autentikasi menggunakan SMS, yang mana untuk autentikasi model ini menggunakan subscription pro plan ya. Jadi untuk free plan masih belum bisa. Nah, kemudian selain fitur autentikasi pengguna, Supabase juga memiliki rate limiter yang berguna untuk memproteksi backend kita dari serangan-serangan cyber ya, seperti brute force maupun DDoS ya. Nah, selain itu juga untuk melindungi pengguna dari pemakaian yang over dikarenakan adanya upaya sabotase ke server kita gitu kan. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu real time. Jadi apa sebenarnya database kita selama ini nggak real time? Jawabannya belum ya. Lalu kenapa ada aplikasi yang bisa menampilkan data langsung secara update padahal tidak pakai real time dia? Masih pakai database yang konvensional ya? Jawabannya ya dia pakai teknik pooling DB ya atau melakukan refetch kembali setelah melakukan pengiriman data melalui submit post request gitu kan. Nah, mekanisme ini mirip seperti handshake pada TCP connection yang bolak-balik antar node gitu kan. Bedanya ini di lingkup database. Yang pertama dia submit post request ke API, kemudian dapat responnya, kemudian diparsing payloadnya untuk mengetahui status dari submit tersebut, lalu divalidasi dan di-assign ke state variable atau live data agar bisa ditampilkan ke UI. Nah, DB pooling ini umum dilakukan namun tidak efisien jika diterapkan pada aplikasi yang sensitif terhadap waktu ya, seperti aplikasi chatting, aplikasi IoT, maupun aplikasi trading yang membutuhkan data yang sangat cepat. Nah, pada sebuah base sudah memotong jalur koneksi dari 4 rute menjadi 2 rute menggunakan teknologi PostgreSQL Logical Replication ya, dan WebSocket tentunya, sehingga konsep real time ini dapat diwujudkan tanpa harus melakukan DB pooling. Nah, gimana kalau terjadi error ya? Nah, function pada sebuah base ini sudah dilengkapi dengan error handler, sehingga akan digunakan untuk mengirim sinyal error ke screen aplikasi kita, sehingga dapat kita tampilkan errornya apa gitu. Oke, rekan-rekan pasti sudah familiar ya dengan layanan penyimpanan seperti Dropbox, iCloud, OneDrive, atau Google Drive. Ini semua adalah layanan dari perusahaan teknologi besar yang memungkinkan kita menyimpan file untuk kita akses nanti. Nah, yang menarik, Supabase ternyata juga punya layanan penyimpanan sendiri. Supabase Storage bisa dikatakan sebagai alternatif yang open source dengan arsitekturnya mirip dengan Amazon S3 ya. Karena memang di balik layar juga memang menggunakan S3 bucket. Nah, kemudian Supabase Storage ini menggunakan sistem paket di mana kita bisa mengatur akses file secara fleksibel. Layanan ini juga sudah terintegrasi dengan sistem autentikasi pengguna ya. Jadi kita bisa atur file mana yang boleh dilihat oleh siapa. Kita bisa unggah, kita bisa unduh atau kelola file lewat RESTful API maupun langsung dari SDK-nya Supabase. Nah, contoh implementasi seperti ini. Misalkan kita gunakan Supabase Storage untuk menyimpan foto, untuk laporan kerja atau dokumentasi lapangan. Dan kalau dibutuhkan, kita bisa atur supaya file tersebut hanya bisa diakses oleh user tertentu saja gitu. Misalnya hanya admin atau pemilik file tersebut saja. Jadi ada konsep ownership di sini. Nah, kemudian ada limitasinya nggak ini? Nah, sampai saat ini masih belum ada informasi resmi mengenai batasan penggunaan storage dari Supabase. Bahkan untuk pengguna gratis sekalipun ya sesuai pengalaman saya masih aman ya, masih masih belum ada limitasi. Nah, ini bisa jadi nilai tambah buat kita yang baru mulai mulai membangun aplikasi atau yang baru mulai belajar mengeksplor database. Oke, baik rekan-rekan, sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita rekap sedikit perjalanan belajar kita hari ini tentang Supabase. Nah, di opening tadi kita mulai dengan pengenalan tujuan video pembelajaran ini, yaitu untuk memahami bagaimana Supabase bisa membantu kita untuk membangun aplikasi modern dengan lebih cepat dan efisien. Nah, kemudian kita bahas konsep Supabase sebagai Backend as a Service atau BAS ya, yang memberikan kita berbagai layanan seperti autentikasi, database, API, dan masih banyak lagi tanpa perlu men-setup backend kita dari nol. Nah, selanjutnya kita praktekkan langsung bagaimana membuat project Supabase dari mulai registrasi sampai kita melihat tampilan dashboardnya. Nah, kemudian kita explore fitur yang powerful dari Supabase yaitu kemampuan generate API otomatis dari struktur database kita.
yang bisa langsung kita akses dan gunakan. Nah, lalu kita juga belajar bagaimana mengatur sistem login dan autentikasi pengguna, fitur yang sangat penting untuk hampir semua jenis aplikasi ya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian hands-on, bagaimana mengambil data dari database menggunakan Supabase dan menampilkannya di tampilan front end. Nah, dan terakhir kita bahas dua fitur lanjutan ya, yaitu real time untuk data yang terus terupdate secara langsung dan Supabase Storage untuk menyimpan file seperti gambar atau dokumen dengan aman dan terintegrasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya setelah mengikuti semua ini, teman-teman tidak hanya paham konsepnya, tapi juga bisa langsung praktek untuk menggunakan Supabase untuk membangun aplikasi yang real dan siap digunakan. Nah, oke, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.